Setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momen bersejarah yang menjadi tonggak lahirnya dasar negara Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam semalam? Di balik 5 sila yang kini dikenal seluruh rakyat Indonesia terdapat perjalanan panjang, perdebatan, pemikiran para tokoh bangsa, dan semangat persatuan yang luar biasa. Pada tahun 1945, ketika Indonesia masih berada di bawah pendudukan Jepang, para pemimpin bangsa mulai memikirkan satu pertanyaan besar. Jika Indonesia merdeka, negara ini akan berdiri di atas dasar apa? Pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan salah satu warisan terbesar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam dokumenter ini, Fakta Cerita akan menelusuri sejarah lahirnya Pancasila, mengenal tokoh-tokoh yang terlibat, memahami makna setiap Pancasila, serta melihat relevansinya bagi Indonesia masa kini. Tahun 1945 menjadi tahun yang sangat menentukan bagi masa depan Indonesia. Pada masa itu, Perang Dunia II hampir berakhir. Jepang yang sebelumnya menguasai Indonesia mulai mengalami kekalahan di berbagai medan perang. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah badan bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas badan ini adalah mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan tokoh-tokoh terbaik bangsa dari berbagai latar belakang. Mereka berasal dari kalangan nasionalis, tokoh agama, birokrat, hingga cendekiawan. Disinilah gagasan tentang dasar negara mulai dibahas secara serius. Karena para pendiri bangsa menyadari bahwa kemerdekaan bukan hanya soal mengusir penjajah. Kemerdekaan juga membutuhkan pondasi yang kuat agar negara dapat berdiri kokoh. Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya. Agenda utama sidang tersebut adalah merumuskan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya. Salah satunya adalah Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 asas kebangsaan. Kemudian Supomo juga menyampaikan pandangannya mengenai negara Indonesia yang berlandaskan persatuan. Namun, pidato yang paling dikenang dalam sejarah berlangsung pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, Soekarno berdiri di hadapan para anggota BPUPKI dan menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Pidato tersebut berlangsung sekitar 1 jam dan menjadi salah satu pidato terpenting dalam sejarah Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip sebagai dasar negara Indonesia. Kelima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno kemudian menjelaskan bahwa 5 prinsip itu dapat dinamakan Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau dasar. Sejak saat itulah istilah Pancasila mulai dikenal dan menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia. Pidato 1 Juni 1945 kemudian dikenang sebagai momen lahirnya Pancasila. Setelah sidang BPUPKI berakhir, pembahasan mengenai dasar negara terus berlanjut. Dibentuklah sebuah tim kecil yang dikenal sebagai Panitia 9. Tim ini beranggotakan tokoh-tokoh penting bangsa, antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dokumen ini menjadi dasar penting dalam penyusunan konstitusi Indonesia. Melalui berbagai diskusi dan kompromi, para tokoh bangsa-bangsa berusaha menemukan titik temu yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa-bangsa segera menyusun sistem kenegaraan.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tercantum rumusan final Pancasila yang kita kenal hingga saat ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang kemudian menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila bukan hanya simbol negara. Pancasila merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sila pertama mengajarkan nilai ketuhanan dan toleransi. Sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan. Sila keempat mengajarkan musyawarah dan demokrasi. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi perekat bangsa yang berdiri atas ratusan suku, bahasa, dan budaya. Lebih dari 8 dekade telah berlalu sejak pidato bersejarah tanggal 1 Juni 1945. Indonesia telah melewati berbagai tantangan, namun Pancasila tetap menjadi pondasi yang menyatukan bangsa. Hari lahir Pancasila bukan sekedar peringatan sejarah. Hari ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun di atas semangat persatuan, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman. Tugas generasi saat ini adalah menjaga nilai-nilai tersebut agar tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Karena selama Pancasila dijaga dan diamalkan, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.